Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roysul Umam. Saya CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Jambi dengan Bapak. Perkenalkan, nama saya Budi, Kepala SMK Negeri 1 Kota Jambi. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak Budi, yang mana ini salah satu tugas CGP saya. Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak, yang mana pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebagai seorang kepala sekolah memang sering terjadi yang namanya dilematika dalam bertugas. Dua tugas tersebut itu sama-sama penting, namun satu yang akan kita dahulukan yaitu sesuai dengan prioritas. Sedangkan yang berkaitan dengan bujukan moral, misalnya seseorang menawarkan kepada saya sebuah hadiah khusus untuk keluar dari SOP atau prosedur yang telah ditetapkan sekolah, misalnya sebagai contoh PPDB misalnya. PPDB kan sudah ada alurnya, penerimaan kapan, sosialisasi dan sebagainya. Ada satu atau beberapa orang yang menemui saya agar menerima dengan cara di luar ketentuan. Nah, itu ada beberapa kali terjadi. Sedangkan yang dilema, kita tinggal milih. Kalau prioritas satu lebih penting, saya akan menentukan itu terlebih dahulu. Kalau misalnya kejadiannya dua sekaligus dalam waktu yang bersamaan, biasanya saya akan mengutus wakil saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi begitu Pak ya. Selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jadi kepala sekolah itu dia hanya memutuskan, namun prosesnya dia tidak dilakukan sendiri. Kami terlibat dalam sebuah tim, misalnya tim manajemen, tapi jika diperlukan untuk rapat besar, berarti kami melaksanakan rapat guru. Nah, setelah dilakukan rapat, kemudian ada saran-saran, kritik, ada usulan, baru kita putuskan untuk mengambil mana yang lebih prioritas. Begitu Pak ya. Terus selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya kita menentukan jadwal terlebih dahulu untuk menyelesaikan sebuah masalah misalnya. Kemudian bersama-sama dengan tim manajemen menentukan rapatnya, hari kapan, kemudian siapa saja yang akan diundang. Setelah itu di dalamnya akan kita lakukan analisis kepentingan. Setelah mendapatkan berbagai sharing saran, pendapat, setelah itu baru kita putuskan bersama-sama. Tapi kepala sekolah lah yang membuat keputusan secara kolektif sebenarnya. Meskipun dia mengatasnamakan kepala sekolah sendiri, tapi sebenarnya keputusan itu bersama-sama. Kepentingan bersama Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Baik, contoh yang paling sederhana, kami memutuskan untuk tidak menyediakan tempat parkir di sekolah karena terbatas tempat parkirnya, kemudian siswanya banyak, ada kurang lebih sekitar 2000 siswa. Nah, ini bagaimana caranya untuk disampaikan kepada orang tua. Tepat tanggal 1 Januari 2024 itu diputuskan untuk tidak menyiapkan parkir di dalam. Nah, untuk melaksanakan ini, kami mengundang beberapa pihak seperti Babinsa, Babin Kamtib, pengawas pembina, kemudian dimasukkan ke dalam rapat manajemen bersama komite. Setelah itu baru dilakukan sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi, baik itu menggunakan spanduk maupun melalui grup WA
di paguyuban kelas, baru kita laksanakan tepat tanggal 2 Januari 2024, maka motor tidak diizinkan parkir di dalam. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi seperti itu Pak ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, baik. Jadi untuk mengambil keputusan, saya berpendapat bahwa tantangan itu ada dua, yaitu tantangan internal dari dalam, kemudian tantangan dari luar atau eksternal. Kalau yang dari dalam, kita pasti harus ada perbedaan-perbedaan pendapat dengan teman-teman guru, namun bisa diatasi. Kemudian dari pihak eksternal, salah satunya ya dari pihak-pihak yang kurang cocok atau tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Tapi alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik setelah dilakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Ya. Tadi mungkin sudah Bapak jelaskan ya tentang penjadwalan ya. Mungkin tadi sudah Bapak jelaskan. Seterusnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satunya yang berperan penting itu adalah pengawas pembina. Kemudian Babin Kamtib dan Babin Sa itu sangat membantu kami dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sekolah. Oke. Berarti ada unsur dari luar ya, juga Pak ya. Dari dalam kan kita ada tim manajemen dan guru secara umum. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik. Sebenarnya yang kita sebut sebagai masalah itu akan menjadi penyuntik bagi kita bahwa kita bisa lebih kuat setelah kita menyelesaikan masalah tersebut. Seseorang akan lebih kuat ketika dia berhadapan dengan masalah. Kalau misalnya kehidupan di sekolah itu tenang, nanti suatu saat akan ada masalah, nah kita baru akan goyah. Jadi pelajaran dari semua ini adalah bahwa kita akan semakin kuat, akan semakin bijaksana sebagai seorang kepala sekolah ketika berhadapan dengan berbagai masalah dan kita menyelesaikan secara bersama-sama, secara kolektif, kolegial. Oke, terima kasih Pak atas wawancara pada siang menjelang sore ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya ke saya. Mungkin saya cukupkan itu saja. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan sukses kegiatan CGP-nya. Amin. Amin, amin, amin. Sesungguhnya kita kuat dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Demikian wawancara pada siang menjelang sore ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roysul Umam, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak. Boleh perkenalkan diri, Pak? Oke, terima kasih. Baik, nama saya Haryono SPD MPD, Kepala SMK Negeri 10 Muaro Jambi. Sudah 5 tahun di SMK 10 Muaro Jambi. Ya, kurang lebih sudah 5 tahun, Pak ya? Ya, 5 tahun. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi begini Pak, ada tugas saya dari CGP ini untuk mewawancari Bapak tentang dilema etika dan rujukan moral Pak. Ya. Ada pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, untuk kasus-kasus yang bersifat dilema etika atau bujukan moral itu bisa diidentifikasi sebab-sebabnya atau kasus-kasusnya. Jadi mengidentifikasinya itu dilihat dari kasus-kasusnya, Pak. Contohnya kalau dilema etika ini kan merupakan kasus atau tindakan yang tidak melanggar hukum. Ya. Artinya
tidak menjurus kepada tindakan kriminal atau pidana. Kemudian kalau bujukan moral itu biasanya ini bisa teridentifikasi atau mengacu kepada tindakan hukum, tindakan hukum. Jadi dilema etika tadi itu tidak terindikasi hukum, Pak ya? Ya. Cuman ada pilihan kita yang harus kita lakukan, dan bujukan moral tadi itu terindikasi ada pelanggaran hukum. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar. Jadi dua-duanya sama benar, dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya, untuk mengambil langkah-langkah atau keputusan di sekolah terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, itu yang pertama itu melakukan pembentukan tim. Pembentukan tim. Ya, pembentukan tim. Tim penyelesaian. Ya, tim penyelesaian untuk keputusannya. Kemudian yang kedua, komunikasi. Ya, ada komunikasi sebelum diadakan oleh tim, itu ada komunikasi dalam hal menyelesaikan kasus-kasus baik dilema etika maupun bujukan moral. Kemudian yang ketiga itu biasanya ada solusi-solusi atau keputusan atau solusi yang sifatnya solusi kebersamaan, tidak merugikan pihak, ya itu ya, dalam hal ini. Lanjut. Terusnya langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, langkah atau prosedur itu langkah yang pertama kita itu mengidentifikasi masalah atau kasus. Nah, setelah diidentifikasi, maka akan dicari lagi akar permasalahannya. Nah, sudah ketemu akar masalahnya, maka yang ketiga mengambil atau memberi solusi apa yang harus kita ambil atau solusi apa yang harus kita terapkan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ya, jadi identifikasi akar masalah, solusi. Terakhir solusi, Pak ya, paling penting ya. Ya. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, seperti disebut di atas, dilema etika ini kan suatu kasus yang tidak terindikasi hukum. Nah, jadi yang efektif dalam pengambilan keputusan ini yaitu mempunyai rasa keadilan dalam pengambilan keputusan, itu adil. Yang kedua solutif. Yang kedua berikutnya mempunyai tidak ada yang merasa dirugikan. Itu kebijakannya.
Ya itu aja. Untuk kepentingan bersama lah, Untuk Pak. kepentingan bersama. Oke. Adil. Jadi selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangannya apa gitu Pak? Kalau yang menurut Bapak sekarang Bapak hadapi? Ya, bahwa kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral ini, tantangan yang pertama itu memberi pemahaman, karena tantangannya itu pada umumnya warga atau siswa atau guru itu sudah mengetahui tentang kebijakan atau aturan, tapi tidak memahami dan tidak melaksanakan. Ya, tantangannya kita harus memberi pemahaman, memberi kesadaran, memberikan kesadaran. Jadi memberikan satu kesadaran terhadap Ya, para guru Pak ya? ya, memberi kepatuhan, baik siswa maupun guru. Oke. Nah, Terusnya Bapak memiliki jadwal nggak tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwalnya? Gitu? Bahwa untuk menyelesaikan kasus dilema etika maupun rujukan moral, memang ada jadwal yang sudah dibuat. Tapi untuk kasus yang sifatnya insidentil atau segera, maka langsung ditindaklanjuti. Jadi bisa dikatakan bersifat situasional, tergantung kasus yang terjadi. Oke. Adakah orang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ada pihak lain yang memberi masukan dalam mengambil keputusan etika dilema. Yang pertama yaitu masukan dari peningkatan mutu, tim peningkatan mutu, tim manajemen. Kemudian ada juga tim evaluasi. Kemudian juga ada dari bimbingan konseling, ada dari komite sekolah maupun dari waka kepala sekolah. Gitu Pak ya? Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, jadi yang bisa dipetik dari kasus ini, yang pertama, kita harus adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kedua, tegas. Tegas, Pak ya. Yang berikutnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Adil, keputusan bisa dipertanggungjawabkan dan memberi win-win solution. Ya, menjawab permasalahan, mencari solusi. Mengambil solusi yang dapat dipetik. Itu aja mengenai hal yang dapat dipetik dari dilema etika. Jadi saya terima kasih banyak atas wawancara pada pagi hari ini, Pak. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi, lebih banyak lagi pengalaman ngambil dari Bapak selaku kepala sekolah di sini. Ya. Dan insya Allah ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk saya dan juga untuk rekan-rekan kerja semuanya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih, Pak. Ya.